video kali ini kami akan menjelaskan kembali mengenai materi putusan hakim. Oke, selanjutnya kita akan membahas pengertian putusan hakim. Putusan hakim sendiri merupakan pernyataan resmi yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk menyelesaikan sengketa perdata. Putusan itu harus tertulis melalui proses pembuktian yang sah dan bertujuan mengakhiri perkara. Setelah berkekuatan hukum tetap, putusan mengikat para pihak dan menjadi wujud penerapan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa secara jelas dan pasti. Selanjutnya kita akan membahas mengenai macam dan jenis putusan hakim. Nah, dalam proses peradilan di Indonesia ini, putusan hakim memiliki perbedaan dan fungsi dan serta konsekuensinya. Putusan hakim secara umum dapat diklasifikasikan berdasarkan pertama, waktu dan penjatuhannya, 2, kehadiran para pihak, 3, isi terhadap gugatan, dan 4, sifat dan akibat hukumnya. Berdasarkan waktu penjatuhannya, putusan hakim itu dibagikan menjadi 2. Yang pertama, putusan akhir. Putusan akhir itu adalah putusan yang mengakhiri seluruh proses pemeriksaan pada satu tingkat peradilan. Nah, putusan akhir ini terbagi lagi menjadi beberapa bentuk. Yang pertama ada putusan gugatan gugur, putusan first take, putusan tidak dapat diterima, putusan ditolak, dan putusan dikabulkan. Kedua, putusan selah. Putusan selah adalah putusan yang tidak mengakhiri perkara, tetapi dibuat untuk memperlancar jalannya proses pemeriksaan. Nah, putusan selah ini terbagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama ada putusan preparatoir, kedua ada putusan interlokutoir, ketiga ada putusan insidensil, dan yang terakhir ada putusan tuntutan provisi. Jika putusan hakim kita lihat berdasarkan kehadiran para pihak, maka terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama ada putusan gugur, yang mana putusan ini menyatakan gugurnya gugatan penggugat karena penggugat tidak pernah hadir selama proses persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Bentuk yang kedua ada putusan first take, yang mana putusan first take ini menyatakan bahwa tergugat tidak hadir atau tidak mengirimkan kuasa hukumnya padahal telah dipanggil secara patut untuk datang ke persidangan. Dan yang ketiga ada putusan kontradiktoir. Putusan kontradiktoir ini adalah putusan menyatakan bahwa tergugat ini sebenarnya pernah hadir sekali 2 kali selama persidangan, namun setelahnya tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara patut. Putusan hakim jika kita lihat berdasarkan isi terhadap gugatannya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada putusan tidak dapat diterima, putusan ditolak, dan putusan dikabulkan. Dan yang terakhir, putusan hakim jika kita lihat berdasarkan sifat dan akibat hukumnya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada putusan deklaratoir, di mana putusan deklaratoir ini putusan yang hanya menyatakan atau menegaskan suatu keadaan hukum. Contohnya putusan yang menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan antara si A dan si B. Lalu selanjutnya ada putusan konstitutif, yang mana putusan ini berisi mengubah atau menciptakan suatu keadaan hukum baru berkaitan dengan status hukum keperdataan seseorang. Misalnya putusan yang menyatakan bahwa ikatan perkawinan antara A dan B ini putus karena perceraian. Dan yang terakhir ada putusan kondemnatoir, yang mana putusan ini berisikan hukuman kepada pihak yang kalah untuk melakukan dan memberikan sesuatu. Seperti putusan yang menyatakan bahwa tergugat ini harus membayar suatu kerugian material yang dialami oleh penggugat. Oke, selanjutnya aku ingin menjelaskan terkait susunan dan isi putusan hakim. Tujuan diadakannya suatu proses di persidangan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim tersebut adalah sesuatu yang sangat dinanti-nantikan oleh para pihak yang berperkara, karena putusan hakim ini adalah cara salah satunya untuk menyelesaikan perkara yang mereka hadapi. Pada hakikatnya, susunan dan isi putusan hakim dalam perkara memuat beberapa hal. Yang pertama, kepala putusan. Setiap putusan hakim harus diawali dengan kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini ditegaskan dalam ketentuan pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000. Nah, yang kedua adalah nomor register perkara. Nomor register perkara dicantumkan di bawah kata putusan dan di atas kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Aku yakin teman-teman yang menonton video ini udah tahu contoh nomor register perkara itu bagaimana. Yang selanjutnya adalah nama pengadilan yang memutus perkara. Nama pengadilan tempat memutus perkara juga tercantum dalam isi susunan putusan. Hal ini berkorelasi dengan kompetensi relatif bahwa benar putusan telah dijatuhkan oleh pengadilan negeri yang bersangkutan. Selanjutnya adalah identitas para pihak. Identitas para pihak itu terdiri dari penggugat, tergugat, pembantah, dan juga pelawan. Nah, selanjutnya adalah tentang duduknya perkara. Tentang duduknya perkara ini berisikan beberapa hal. Yang pertama tentang dalil gugatan, yang kedua ada jawaban para pihak, dan yang ketiga tentang uraian singkat dan juga lingkup pembuktian. Nah, yang selanjutnya ada tentang pertimbangan hukum. Pertimbangan di sini berisi analisis argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum yang dari hakim memeriksa perkara. Yang selanjutnya adalah amar putusan atau diktum. Amar putusan merupakan aspek penting dalam sebuah putusan yang dimana dimulai dengan kata mengadili. Dan yang
kedelapan ada tanggal musyawarah yang diputuskannya perkara. Yang kesembilan keterangan tentang hadir atau tidaknya pihak-pihak saat dijatuhkannya putusan. Dan yang terakhir nama tanda tangan majelis hakim panitera pergantian persidangan. Selanjutnya, kekuatan hukum putusan hakim perdata itu ada 3. Yang pertama, kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, dan kekuatan eksekutorial. Ketiga aspek ini saling memperkuat agar putusan benar-benar efektif. Yang pertama, kekuatan mengikat. Kekuatan mengikat adalah kekuatan putusan setelah ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, yang dimana para pihak yang berperkara sudah tidak bisa lagi menghindar dan wajib tunduk pada isi putusan tersebut. Di sini berlaku 2 asas, yaitu yang pertama berlakunya asas res judicata pro haeritior habetur, yaitu putusan yang sudah final dianggap benar dan tidak dapat diganggu-gugat. Terus yang kedua itu ada berlakunya asas nebis in idem, sehingga perkara dalam pihak dan objek yang sama tidak boleh dilakukan ulang. Maksudnya itu putusan yang telah inkrah tetap memiliki posisi penting karena menjadi acuan dalam. Yang kedua, kekuatan pembuktian. Putusan hakim adalah akta autentik sehingga pertimbangan dan fakta di dalamnya punya kekuatan pembuktian sempurna. Hakim menilai bukti dengan kebebasan menilai, tetapi juga harus logis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kekuatan eksekutorial. Kekuatan eksekutorial adalah kemampuan putusan untuk dilaksanakan secara paksa bila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Proses ini biasa dimulai dengan enmaining atau teguran oleh ketua pengadilan. Jika tetap tidak dipatuhi, maka dilakukan eksekusi oleh jurusita. Bagian penting yang memberi legitimasi adalah kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada kepala putusan. Oke, selanjutnya adalah peran penting putusan hakim. Putusan hakim adalah hasil akhir proses peradilan yang menentukan hak dan kewajiban para pihak. Efektivitas eksekusi putusan menjadi penentu kepastian hukum. Tanpa eksekusi, hak pemenang tidak terlindungi. Putusan yang disertai pertimbangan hukum rasional menjamin hak prosedural dan menjadi dasar upaya hukum lanjutan. Selanjutnya adalah putusan perdata berkontribusi pada konsistensi dan kepastian hukum melalui terbentuknya jurisprudensi, menjadi panduan bagi hakim lain, advokat, dan masyarakat dalam memahami penerapan norma. Transparansi publikasi putusan meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap peradilan. Selanjutnya adalah hakim dapat mengisi kekosongan hukum. Ketika aturan belum jelas atau fakta baru muncul, putusan menggambarkan bagaimana norma ditafsirkan untuk menjawab kebutuhan hukum modern. Perlindungan hak material dan prosedural ditegaskan melalui putusan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah konsistensi. Putusan menciptakan prediktabilitas hukum untuk kontrak dan kegiatan bisnis, membantu pelaku usaha menilai risiko hukum secara lebih terukur. Interpretasi hakim berdampak pada asas keadilan, terutama bagi pihak yang lemah. Untuk yang terakhir, kita akan masuk ke kesimpulan. Putusan hakim sendiri adalah hasil akhir dari proses peradilan yang menentukan penyelesaian sengketa dan menjadi wujud kewenangan hakim dalam menegakkan hukum. Jenis putusan sangat beragam dan masing-masing memiliki peran dan menentukan hak dan kewajiban para pihak. Susunan putusan harus memenuhi syarat formal dan material agar sah serta dapat dilaksanakan. Putusan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial yang memastikan kepastian hukum dan terlaksananya hak para pihak secara keseluruhan. Kualitas putusan hakim berpengaruh terhadap keadilan, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.